Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari ini masih sehat saja ya semuanya. Semoga hari ini kita akan membahas tentang solusi sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer. Kalau di pekan sebelumnya kita membahas itu adalah bagaimana terbentuknya sistem persamaan linear, kemudian membentuknya menjadi sebuah matriks yang namanya matriks diperbesar. Nanti di sini kita juga akan jelaskan lagi. Salah satu cara bagaimana cara untuk menentukan solusi daripada sistem persamaan linear, yang mana solusi dari sistem persamaan linear ketika misalnya kita memiliki beberapa persamaan, karena kita memiliki beberapa persamaan itulah kenapa dia dikatakan dengan sistem. Misalnya adalah persamaannya 3x1 tambah 3x2 ditambah 5x3 sama dengan 2 misalnya. Jadi di sana ada x1, x2, x3. Lalu ada lagi persamaan yang kedua, misalnya adalah 5x1 dikurang x2 ditambah 7x3 sama dengan 11. Lalu ada lagi yang ketiga, misalnya adalah 2x1 dikurang 9x2 ditambah 3x3 sama dengan 9. Jadi di sana ada persamaan X1, X2, X3. Lalu X1, X2, dan X3 ini akan kita cari berapa nilainya. Sehingga X1, X2, X3 ketika sudah diperoleh nilainya, maka itu dinamakan dengan solusi daripada sistem persamaan linear. Ketika kita ingin mencari nilai daripada X1, X2, dan X3 pada sistem persamaan linear kita itu ada caranya. Yang pertama itu dengan cara OBE. OBE kepanjangannya adalah operasi baris elementer. Jadi baris-baris daripada sistem persamaan itu yang nanti akan kita jadikan perhatian. Ini ketika kita membentuk solusi dari sistem persamaan linear, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Ini namanya tahapan, tetapi boleh bolak-balik sih caranya. Yang pertama adalah harus jadi ketentuannya di sistem persamaan linear, dan ini adalah cara OBE, operasi baris elementer pada sistem persamaan linear. Pertama adalah mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol. Jadi kita boleh nanti memiliki suatu baris namanya, nanti ini saya banyak bicara dulu, nanti baru kita praktekkan seperti apa tahapannya. Yang pertama caranya adalah mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol. Jadi karena kalau dikalikan dengan nol, apapun sesuatu itu akan menjadi nol juga, kayak gitu. Dua, menukarkan posisi dua persamaan. Jadi ketika misalnya tadi kita ada memiliki sistem persamaan linear, kita ada 3 buah persamaan, maka boleh kita gonta-ganti posisinya. Boleh di posisi pertama, kedua, atau ketiga. Boleh aja. Yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu persamaan ke persamaan lainnya. Jadi kita boleh mengalihkan sesuatu kelipatan berapa dari persamaan ini ke persamaan selanjutnya. Lalu di pekan selanjutnya, pekan sebelumnya kita sudah ada membahas bahwasanya sistem persamaan linear boleh dirubah menjadi suatu matriks. Yang matriks ini berisi hanya koefisien-koefisien daripada sistem persamaan linear. Dari matriks yang diperbesar, namanya matriks diperbesar augmented matrix. Ketika SPL itu kita rubah menjadi matriks, caranya sama juga OBE pada matriks ini. Yang pertama adalah mengalihkan baris dengan konstanta tak nol, sama dengan sistem persamaan linear juga. Yang kedua, menukarkan posisi dua baris. Menukarkan posisi dua baris. Yang ketiga, itu adalah menambahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Jadi proses yang ini sama. Hanya saja ini pada SPL, kalau ini adalah bentuknya augmented matrix atau matriks yang diperbesar. Lalu bagaimana yang bentuknya SPL, bagaimana yang bentuknya adalah matriks yang diperbesar? Ya, kita lihat daripada contoh ini. Ini misalnya kita memiliki suatu sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 persamaan, yaitu adalah X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Yang kedua, 2X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 1.
Lalu 3X ditambah 6Y dikurang 5Z sama dengan 0. Dari sistem persamaan linear ini kita memiliki 3 buah persamaan dengan variabelnya itu adalah X, Y, Z. Berarti artinya di sini kita mencari solusi dari X, Y, Z. Kita mencari nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, kemudian nilai Z-nya juga itu berapa. Sistem persamaan linear kita ini bisa kita bentuk menjadi suatu matriks diperbesar atau augmented matrix dengan cara cuma menuliskan koefisien-koefisien daripada si sistem persamaan linear. Misalnya baris pertama ini, SPL yang pertama, persamaan yang pertama ada X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Koefisiennya adalah 1, 1, 2, 9. Cukup dituliskan seperti itu. Yang kedua, 2, 4, min 3, 1. Lalu yang ketiga ada 3, 6, min 5, 0. 3, 6, min 5, 0. Nah ini. Ini adalah cara menuliskan augmented matrix dari SPL yang kita miliki. Lalu bagaimana caranya kita mencari solusi dari SPL ataupun matriks yang diperbesar yang kita miliki ini? Caranya adalah dengan 3 cara tadi. Itu boleh dengan cara mengalihkan sesuatu kepada baris selain 0, kemudian menambahkan baris ke baris, kemudian mengalihkan baris dengan sesuatu baris lagi. Jadi ini yang pertama, kita lihat. Tahapan yang pertama ini sebelah kiri adalah SPL, yang sebelah kanan adalah matriks augmented-nya. Caranya sama. Hanya saja redaksinya berbeda. Ini dengan matriks, ini dengan bentuk SPL. Yang pertama, tambahkan min 2 kali persamaan pertama ke persamaan kedua untuk memperoleh, nah ini. Jadi tujuan kita adalah ingin mencari nilai X, nilai Y, nilai Z. Berarti untuk mendapatkan nilai X, untuk mempermudah melihat daripada nilai X di sini, maka bisa kita lihat dengan cara X di sini, Y, Z. Jadi nanti kita ingin mengarahkan X ini koefisiennya 1, Y ini koefisiennya 1, Z ini koefisiennya 1. Berarti di bawah X ini 0, di bawah Y yang ini 0. Nah, itu cara mengarahkan supaya nanti kita lebih terarah bagaimana mendapatkan nilai X, Y, Z. Ini di sini koefisien daripada si SPL-nya di sini 1. Di sini 1, di sini 2, di sini 9. Tujuan kita adalah ingin yang kedua, ini 2X tambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 1. Tujuan kita adalah ingin menjadikan di bawah X ini 0. Supaya di sini 0, maka otomatis 2X ini harus dikalikan 2. Harus dikurangi 2. Harus dikurangi 2. Supaya ini 2, berarti otomatis yang ke ini, yang baris kedua, berarti ini tambahkan min 2 kali persamaan pertama ke persamaan kedua untuk memperoleh ini, persamaan ini. Berarti artinya adalah tambahkan min 2 kali persamaan pertama. Berarti baris B2 ditambah B2 ditambah min 2 B1. Min 2 B1. Ini min 2 B1, jadi didapatkan di sini adalah 2X dikurang 2X adalah 0, lalu ini adalah 4Y dikurang 4Y dikurang 2Y, jadinya adalah 2Y. Ini min 3Z dikurang 4Y, 4Z jadinya adalah min 7Z. Lalu ini adalah 1 dikurang 18Z, 18 jadinya adalah min 17. Ini yang kedua, sama juga halnya dengan ini. Ini berarti adalah tambahkan min 2 kali baris pertama ke baris kedua untuk memperoleh ini. Berarti di sini tertuliskan B2
B2 dikurangi 2B1. 2B1. Lalu yang ketiga, tambahkan min 3 kali persamaan pertama ke persamaan ketiga untuk memperoleh ini. Karena tujuan kita di sini sudah 0, maka kita menolkan di bawah X ini. Karena di sini 3X, maka supaya ini 0, maka harus kita kurangi dengan 3. Maka B3 dikurang atau B3 ditambah min 3B1. Min 3B1. Jadi didapatkan adalah 3X dikurang 3X 0, lalu 6Y dikurang 3Y min 5Z dikurang 6Z, jadinya adalah min 11Z, lalu ini adalah 0 dikurangi 27, jadinya adalah min 27. Sama halnya ini. Berarti hal yang sama kita jadikan di sini. Berarti di sini adalah B3 dikurangi 3B1. Lalu selanjutnya prosesnya adalah kita kalikan kedua persamaan ini, kita kalikan kedua persamaan kedua dengan setengah untuk memperoleh. Jadi ini kan sudah 0, ini sudah 0. Di sini ada persamaan kita sudah 2Y. Tujuan kita menjadikan ini adalah 1. Maka B2 kali setengah. Maka di sini B2 kali setengah. Berarti yang lainnya otomatis tetap. X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Lalu B2 dikali setengah. Maka ini yang berubah. Jadinya 2 kali setengah, 1, min 7 kali setengah, min 7 per 2Z, min 17 kali setengah, jadinya min 17 per 2. Lalu persamaan yang ketiga, 3Y kurang 11Z kurang 27. Jadi ketika misalnya baris itu tidak kita operasikan, maka dia tidak berubah. Ini hal yang sama dengan matriks ini. Lalu selanjutnya, tujuan kita adalah ini sudah 1, maka ini kita jadikan 0. 3Y ini kita jadikan 0. Berarti adalah 3Y ini, supaya 0 berarti harus dikurangi 3Y. Maka yang 3Y adalah yang B2. B2 berarti di sini adalah B3 dikurangi 3 kali B1. 3 kali B1 berarti 3Y dikurangi 3 kali Y, maka adalah 0. Yang lainnya tetap, karena yang kita ubah adalah B3 ini. Lalu, min 11Z dikurangi, di sini kan tadi adalah 3 ya. Maka, ini kan min 11Z dikurangi 3 kali 7 per 2. Jadi itu adalah 21 per 2. 21 per 2 Z. Jadi 11Z dikurangi 21 per 2, jadinya samakan penyebutnya sama-sama 2, maka 22Z dikurangi 21Z per 2. Jadi itu adalah, karena ini min-min ya, jadinya positif, jadinya adalah min 22Z per 2 dikurangi ditambah 21Z per 2. Jadinya adalah min setengah Z. Lalu ini min 27 dikurangi min 17 per 2. Jadinya adalah min kali 2 per 2 jadinya 1, jadinya plus 17. Jadi di situ adalah min 27 ya. Oh, ini kali 3, maaf. Kali 3, jadinya adalah min 51, berarti min 27 ditambah 51 per 2. Berarti sama-sama kan penyebutnya. 27 kali 2 adalah 54. Berarti min 54 per 2 ditambah 51, ditambah
51/2, jadinya adalah min 3/2. Lalu ini sudah satu, yang belum satu adalah Z. Supaya Z ini 1, maka kita kalikan karena ini min setengah, maka B3 kita kali 2. Kita kali 2. Maka X ditambah Y tambah 2Z sama dengan 9 tidak berubah. Y dikurang 7/2Z sama dengan min 17/2. Lalu ini kalau dikali 2 B3, maka min setengah kali kita kali min 2. Min setengah kali min 2 jadinya adalah Z. Ini kali min 2 jadinya adalah 3. Sama halnya dengan ini. Lalu dari sana kita dapatkan bahwasanya X ditambah 11/2Z sama dengan 35/2. Lalu Y min 7/2Z sama dengan min 17/2. Dan Z sama dengan 3. Jadi di sini sudah ada sedikit perubahan bahwasanya Z sudah mendapatkan solusinya yaitu adalah sama dengan 3. Maka kita masukkan substitusi Z ke dalam min 7, Y dikurang 7/2 kali Z. Sama dengan min 17/2. Jadi kalau misalnya ini kali 3, berarti Y kurang 7/2 kali 3 jadinya adalah min 21/2 ditambah min 17/2. Jadi ini Y karena ini adalah min pindah ruas, kita anggap pindah ruas ke sini, jadi min 17/2 ditambah 21/2. Jadi itu adalah 4/2. Ya, 4/2 ya. 4/2. Jadi Y sama dengan 4/2. 4/2 itu sama dengan 2. Maka kita dapat Y-nya 2, Z-nya 3. Lalu kita substitusi ke sini. Ini Z ini X. Di sini Y nggak ada, kayak gitu. Maka kita bisa dapatkan nilai X berapa? Di sini tadi kan Z-nya 3. 3 berarti 33/2 sama dengan 35/2. Jadi ini pindah ruas, jadi akhirnya adalah 33/2. Jadi X sama dengan 35/2 dikurang 33/2. Jadinya adalah 2/2. 2/2 itu adalah 1. Sehingga X diperoleh itu adalah 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Itu adalah solusi dengan cara OBE. Kita mengoperasikan baris-baris daripada sistem persamaan linear dan matriks diperbesar. Jadi caranya sama, perintahnya sama, hanya saja penulisan ini dengan SPL, ini dengan cara matriks augmented. Dengan berusaha untuk mengarahkan di sini X-nya untuk berubah menjadi koefisiennya 1, Y-nya 1, kemudian Z-nya 1. Nanti dari sanalah kita dapatkan koefisien ataupun nilai-nilai daripada nilai X, Y, Z. Ini kita coba latihan dari rampungan mata kuliah kita di pertemuan sebelumnya sama dengan hari ini. Anda silahkan menentukan bagaimana cara membentuk matriks diperbesar dari persamaan kita ini. Kalau ini adalah variabelnya 2 ya, ada X1 dan X2. Silahkan membentuk suatu matriks diperbesarnya. Ini variabelnya ada 3, itu X1, X2, X3. Ini kalau misalnya kosong berarti koefisiennya sama dengan 0. Yang kedua, itu adalah bagaimana kita membentuk daripada augmented ini, berarti kebalikan dari soal yang pertama. Augmented ini menjadi suatu persamaan sistem linear. Nah, ini rubah, terserah mau variabelnya apa, mau X1, X2, XY, Z, terserah mau apa. Ini juga B-nya juga kayak gitu. Dan yang ketiga, itu adalah pembahasan kita yang hari ini, itu adalah bagaimana mendapatkan nilai X1, X2, dan X3 dengan cara OBE. Berarti kita arahnya adalah menjadikan ini koefisiennya 1, ini sudah. Ini 0, ini 0, ini 1, ini sudah hampir mendekati. Ini X2-nya 0 di sini, berarti ini X1-nya. Tapi ini akan berubah karena di sini ada suatu koefisien nanti akan kita kalikan agar mendapatkan nilai 0 pada baris kedua. Nah, ini materi kita pada hari ini. Silahkan dilihat dan diperhatikan. Ketika misalnya tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.